Selamat sore. Berjumpa kembali di podcast Jurnal TV Sumatera Utara. Terima kasih atas kedatangan tamu-tamu kami yang terhormat, yaitu Yani Ramli, Muhammad Yani Ramli, sebagai pengacara Pak Darwin Simatupang. Kemudian ada Bung Ardiansah Putra Mungkin, selamat datang, dan Bung Hendro Darmawan, yang selaku pengacaranya dari Pak Darwin Simatupang. Nah, Pak Darwin Simatupang ini punya lahan sawit seluas 70 hektar, dan mulai dari tanggal 4 Maret 2025 sampai hari ini lahan sawitnya dijarah oleh masyarakat dan dikomandoi oleh 4 orang yang diduga berprofesi sebagai pengacara, dan 1 orang menurut informasi yang ada adalah merupakan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Padang Lawas. Benar demikian ya? Benar. Kembali bertanyakan kepada Bung Muhammad Yani Ramli selaku kuasa. Bisa nggak Bung menyampaikan dalam podcast hari ini kronologi bagaimana ada sekelompok orang yang begitu berani menjarah harta milik orang lain secara terang-terangan, dan itu berlangsung 1 bulan lebih. Silakan. Baik, terima kasih host kami yang terhormat Pak Sabdudin. Informasi yang kami peroleh dari klien kami dan dari beberapa karyawan dari klien kami di lapangan, pada tanggal 4 Maret 2025 sekelompok orang datang ke lahan perkebunan kelapa sawit milik klien kita Bapak Darwin Simatupang dengan pasukan yang kurang lebih 30-an orang ke atas. Dan di antara mereka itu ada yang mengklaim dirinya sebagai pengacara dan sebagai ketua ormas tertentu. Kemudian mengetahui peristiwa tersebut, istri dari klien kita Bapak Darwin Simatupang, Ibu Rosemary Purba, langsung turun ke lapangan untuk meninjau peristiwa tersebut. Jadi kebetulan sesuai dengan video-video yang diserahkan kepada saya, saat Ibu Rosemary Purba datang ke lapangan, di sana sudah ada pihak Polsek Sosa Timur. Ada pihak Polsek Sosa Timur. Dan di dalam video tersebut juga ada Bapak Kepala Desa Papaso. Berdasarkan video tersebut, mereka ini datang ke sana untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik lahan itu. Nah, setelah Ibu Rosemary datang dan mengatakan dialah pemilik lahan itu, kemudian menurut informasinya, salah seorang di antara mereka menunjukkan surat panggilan tersangka kepada Bapak Darwin Simatupang dari Polres Tapanuli Selatan pada tahun 2017 dalam perkara penguasaan hutan tanpa izin. Nah, itu langsung ditunjukkan kepada istri Bapak Darwin, Rosemary Purba, Ibu Rosemary Purba. Nah, berkenaan dengan surat tersebut, terjadilah perbincangan yang saya lihat sebenarnya sangat menyedihkan. Ibu Rosemary Purba sampai memohon-mohon meminta tolong
agar diberikan waktu oleh para terlapor yang diduga melakukan pencurian di kawasan perkebunan, di dalam perkebunan milik klien kita, Bapak Darwin Simatupang, agar mereka tidak melanjutkan tindakannya. Namun, pada saat itu, dengan tegas, para oknum yang mengaku sebagai pengacara ini mengatakan, kalau ibu tidak sepakat dengan tindakan kami, silakan lapor. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi, pendek cerita, setelah ini tadi terjadi perbincangan hangat antara Ibu Rosemary Purba sebagai pemilik lahan dan pihak yang mengklaim datang ke sana, di sana juga saya lihat kepala desa sebenarnya bercerita, tapi saya tidak tahu apa muatan ceritanya. Pihak kepolisian juga dengan memakai baju dinas ada di sana. Namun keesokan harinya, karena tidak ada ketemu kata antara korban dengan para pelaku, Ibu Rosemary pada tanggal 5 Maret melakukan laporan polisi di Polres Paranglawas. 5 Maret 2025, lebih dari 1 bulan yang lalu. Nah, dan sebagai poin dalam perkara ini, sejak 4 Maret sampai hari ini 22 April, penjarahan terus berlangsung, Pak Sat. Terus berlangsung tanpa ada kata henti. Padahal seharusnya mereka melihat kondisi Bapak Darwin Simatupang yang saat ini sedang dalam upaya pemulihan setelah operasi besar jantung di Penang. Ya, menurut saya sih secara manusiawi seharusnya orang ini ada hati, kan seperti itu. Terlepas dari dalil dan bukti mereka apa untuk menguasai lahan itu. Namun sejak 4 Maret sampai dengan 2025 sampai dengan hari ini, penjarahan masih tetap berlangsung meski sudah dilakukan laporan polisi dan polisi belum ada tindakan tegas untuk melakukan pengamanan, Pak. Oke, kita lanjut setelahnya. Baik para pemirsa TV Sumatera, hukum dan keadilan harus diperjuangkan. Keadilan tidak serta-merta datang dari Tuhan. Ini dialami oleh Bapak Darwin Simatupang, di mana lahannya, sawitnya, buah sawitnya dijarah di depan pihak kepolisian Polsek Kota Timur dan di hadapan kepala desa Papasu dan Kecamatan Kota Timur Kabupaten Paranglawas. Nah, selanjutnya kami ingin bertanya kepada Bung Ardiansyah selaku kuasa. Siap. Nah, artinya ada pembiaran yang dilakukan oleh Polsek Kota Timur dan kepala desa terhadap aksi pencurian buah sawit milik Bapak Darwin Simatupang sampai pada hari ini. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh buah sawit Bapak Darwin Simatupang
terkait perilaku polsek Kota Gebuk dan kepala desa Papan. Terima kasih. Yang pertama tadi Bung Yani sudah sampaikan pada tanggal 5 Maret 2025 klien kami sudah membuat laporan di Polres Padang Lawas. Dan hingga saat ini proses laporan itu sepertinya berjalan di tempat. Setelah laporan, itu tetap terjadi penjarahan. Lebih kurang sudah 1 bulan. Dan kami sebagai kuasa hukum sudah membuat dumas pengaduan masyarakat di Polda Sumatera Utara. Irwasda sudah kita sampaikan juga. Namun, jika tidak ada panggilan dari Polda terhadap Polres atas laporan kita ini, sekali lagi kami sampaikan, kami sebagai kuasa hukum begitu selesai wisuda bukan langsung jadi pengacara. Kita dulunya pun pernah jadi aktivis di Sumatera Utara. Kami sudah sampaikan kepada kawan-kawan aktivis yang lain untuk bersatu membela klien kita, Darwin Simatupang. Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan aksi di Polda Sumatera Utara terkait kasus yang kami tangani. Kira-kira tuntutannya apa? Tuntutannya lebih kurang proses cepat laporan kami di Polres Padang Lawas. Copot kasat reskrim di Padang Lawas. Karena kami menduga ini dibackingi oleh kasat dan DK1 Padang Lawas. Artinya ada keterlibatan orang-orang tua di dalam peristiwa ini. Ya, Dan itu orang-orang yang mungkin saja tidak tersentuh oleh hukum. betul. Tentu. Oke, kita lanjut setelah yang satu. Ya, para pemirsa, itu sekali lagi kami sampaikan, jika hukum tidak mampu menyelesaikan persoalan, maka aksi massa adalah jalan keluar dari persoalan. Selanjutnya kami akan bertanya kepada salah seorang kuasa hukumnya, yaitu Bung Hendro Surya Dermawan. Terima kasih. Artinya begini, bahwa terjadi pembiaran yang diketahui oleh pihak kepolisian, aparat pemerintah, bahkan mungkin bukan aparat pemerintah di tingkat desa atau kecamatan, mungkin juga bupati sudah tahu hal ini. Nah, namun tidak ada upaya dari pemerintah setempat, dari penegak hukum setempat untuk menghentikan aksi penjaraan tersebut. Nah, bagaimana masyarakat punya keberanian seperti ini mengambil harta benda orang secara terang?
bahwa hal ini bisa saja atau mengindikasikan bahwa ada kekuatan besar yang mendorong aksi massa tersebut dalam pencurian ini. Dan sampai sekarang pencurian masih berlanjut. Nah, kepada Bung Hendro kami bertanyakan, ketika saluran hukum tidak bisa menyelesaikan persoalan, apa upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Dan apa harapan dari tim kuasa hukum agar persoalan ini bisa selesai dan Pak Darwin Simatupang mendapatkan keadilan? Silakan. Terima kasih. Harapan kami sebagai penasihat hukum Pak Darwin Simatupang, pihak kepolisian khususnya wilayah hukum Padang Lawas untuk melakukan penangkapan bagi siapa saja oknum ataupun tim yang saat kami terjun ke lapangan yang mengatasnamakan deras agar segera ditangkap. Karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan mereka itu sangat merugikan bagi klien kami. Jadi kepada pihak kepolisian Padang Lawas, mohon segera tangkap dan amankan orang-orang pelaku pencurian itu. Terima kasih. Itu saja. Ya. Ini artinya bahwa perjuangan Pak Darwin Simatupang dalam menuntut keadilan itu ada sandungan-sandungan. Nah, sandungan-sandungan ini seperti informasi yang kita terima melibatkan orang-orang tertentu di Kabupaten Padang Lawas. Nah, apakah pihak kuasa hukum dalam hal ini sudah membuat surat permohonan kepada pihak kepolisian untuk mengamankan itu atau melaporkan aksi pencurian itu secara resmi? Terima kasih Bang Raf. Jadi untuk hal tersebut secara resmi, yang pertama untuk laporan polisi itu sudah dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025. Kemudian untuk permohonan pengamanan dari Polres Padang Lawas kurang lebih kita sampaikan 1 minggu setelah peristiwa tersebut atau sejak laporan dilakukan di Polres Padang Lawas. Namun perasaan saya ini Bang Sap, ini berdasarkan fakta-fakta lapangan yang saya lihat, ya memang ada pembiaran dalam proses penjarahan ini. Saya sepaham dengan apa yang disebutkan oleh rekan saya tadi, Ardian Saputra Munte. Ya, jangan-jangan yang diisukan hari ini ada keterlibatan orang-orang keras di Padang Lawas itu, ya benar-benar adanya. Karena kenapa? Yang pertama Bang Sap, ini sekarang berita tentang penjarahan ini itu sudah berseliweran di berbagai media online, dan informasinya ini sudah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat, ke Bupati dan petinggi-petinggi di sana. Tapi dalam kurung, perkara yang meresahkan masyarakat seperti ini dan sudah diketahui oleh orang banyak, namun tetap didiamkan oleh petinggi-petinggi daerah di Padang Lawas, ini kan mengundang kita untuk curiga terhadap mereka. Ini yang pertama, Bang Sap. Cuman kecurigaan misalnya terhadap keterlibatan petinggi-petinggi yang memiliki jabatan tinggi di Padang Lawas seperti bupati atau siapa segala macam, ya saya pikir belum bisa kita konstruksi. Namun
kecurigaan kita semakin dalam terhadap pihak penegak hukum itu dari peristiwa sejak kami atau klien kami datang ke lapangan meninjau lahannya Ibu Rosemary Purba, istri dari Bapak Darwin Simatupang, pada tanggal 4 Maret itu 2025. Yang di sana itu Bang Sap, ada pihak polisi, ada Kades Papaso. Namun mulai dari saat itu sampai hari ini tidak ada tindakan tegas. Padahal seharusnya kepolisian dapat melakukan tangkap tangan terhadap mereka yang sedang melangsungkan perbuatan yang diduga tindak pidana dan mengamankan mereka. Namun sejauh pengalaman saya dalam pertemuan-pertemuan saya dengan pihak penyidik di Polres Padang Lawas, saya curiga ada yang tidak beres dalam penanganan perkara ini. Sehingga seperti yang dikatakan oleh saudara rekan saya tadi Ardian Saputri dan saudara kita rekan saya Advokat Hendro, ya benar, kita akan lakukan upaya demonstrasi di Polda Sumatera Utara. Karena apapun ceritanya, mau siapapun yang terlibat di dalam, kita tidak mentolerir kejahatan-kejahatan, apalagi kejahatan yang di backup oleh penindak kejahatan tersebut. Dalam hal ini pihak kepolisian. Begitu Bang Sap. Oke, kami memberikan hak jawab, hak klarifikasi kalau 4 oknum yang diduga pengacara dan 1 merupakan ketua organisasi pemuda ingin mengklarifikasi, silakan hubungi redaksi TV7 Sumatera Utara, Jurnal TV Sumatera Utara. Mohon maaf, ini kena Jurnal TV Sumatera Utara. Silakan hubungi, kita kasih kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan ini. Pemirsa Jurnal TV Sumatera Utara dimanapun berada, sama-sama sudah kita dengar apa pendapat para kuasa hukum dari Bapak Darwin Simatupang. Namun satu yang kita lupakan, apakah pengacara punya hak untuk mengeksekusi lahan milik orang lain yang itu belum bisa dibuktikan secara hukum. Untuk itu, mari kita dengar pendapat kuasa hukum Bung Yani kami persilakan. Baik Bang Sap, ya terima kasih. Memang agak sedikit aneh tingkah dari rekan sejawat kita yang ada di lapangan, yang mudah-mudahan mereka itu benar-benar pengacara kan begitu. Menurut keterangan dari mereka, yang pertama sekali kepada klien kita, mereka memegang surat panggilan polisi kepada klien kita. Kemudian mereka menyatakan mereka pengacara dari orang-orang tertentu tanpa menunjukkan surat kuasa. Itu yang pertama. Dengan tindakan seperti itu, mengatakan punya surat kuasa tapi tak dapat menunjukkan, memiliki surat panggilan tapi tidak berhubungan dengan mereka, saya pikir berhubungan dengan tindakan mereka melakukan penjarahan atau menyuruh orang lain untuk melakukan penjarahan,
itu tidak diakomodir di dalam hukum, dan itu sangat bertentangan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi ketika mereka tidak memiliki legalitas dalam hal ini hak eksekutorial, sebagaimana misalnya jurusita mendapatkan surat perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri, ya mereka tidak berbeda dengan para pelaku, tidak berbeda dengan para penjara. Meski mereka memiliki surat kuasa, meski mereka memiliki alat bukti yang sangat kuat, kendati pun misalnya klien saya tidak memiliki bukti sedikit pun, tapi dalam kurung selama puluhan tahun ini lahan sudah dikelola dan dikuasai oleh klien saya. Mereka masuk dari hukum mana untuk mengeksekusi lahan milik dari klien saya? Bahkan jurusita yang notabene-nya tukang eksekusi, Bang Sab, dalam pemahaman saya tidak memiliki hak eksekutorial tanpa surat perintah dari ketua pengadilan negeri. Meskipun itu sudah mempunyai putusan, sudah mempunyai hukuman tetap, kekuatan hukum tetap. Jadi orang ini, kekuatan hukum tetap mana yang mereka gunakan? Maka dari itu, apapun alasan para advokat-advokat ini, saya pikir tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir itu disahkan, dibolehkan. Mereka tidak berbeda dengan orang yang mereka kerahkan, orang yang mereka suruh, orang yang mereka perintah, dan orang yang mereka mobilisasi. Sehingga kalau kita kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya bisa jadi para advokat ini terlibat dalam pasal penyertaan 55, dilneming. Bisa jadi dia sebagai penganjur, atau bisa jadi sebagai pelaku perbuatan, pembantu dan sebagainya, sebagaimana secara eksplisit sudah diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, Bang Sab, saya kan berserta tim dalam menangani perkara ini. Maaf nih Bang Sab, mulai dari titik 1 sampai dengan titik 10, mulai dari awal sampai akhir, kami sudah membuat semodel abstraksi bagaimana perbuatan ini dijalankan. Misalnya kami sudah mulai menemukan titik siapa sebenarnya di balik orang ini, macam mana mekanismenya, kalau terjadi perbuatan blunder dari mereka, bagaimana yang harus dilakukan. Misalnya kemarin gagal mereka menyatakan Pak Darwin Simatupang sebagai tersangka sebagai alasan menjarah lahan. Nah, bisa jadi pada suatu saat mereka akan bilang, kami punya surat alas hak untuk tanah ini. Kalau misalnya itu terbantah, bisa jadi nenek moyang kami dulu secara adat punya tanah ini. Nah, ini sudah kami prediksi, Bang Sab. Meskipun hari ini kami belum tahu apa yang akan menjadi alasan mereka ke depan. Namun sekali lagi, apapun alasan mereka, para penjara dan oknum yang mengaku pengacara itu, mereka tidak memiliki hak eksekutorial yang secara mutlak bergantung pada kepastian hukum. Dalam hal ini putusan hukum yang berkekuatan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau hal-hal yang lain yang barangkali sudah berjanjikan. Namun harapan kami Bang Sab kepada Polres Padang Lawas, janganlah ikut bersekongkol, atau janganlah ikut kong kali kong, karena Bang Sab, jujur saja peristiwa ini tidak harus dipahami oleh manusia yang ber-IQ tinggi. Kenapa peristiwa penjarahan seperti ini dibiarkan berkepanjangan? Seperti kata rekan saya tadi, Ardian Saputri Munte, ya, kita menduga ada orang-orang keras Padang Lawas yang menjadi tulang belakang mereka ini. Namun, Bang Sab, kita tetap yakin bahwa sampai manapun dan apapun cara mereka untuk menutupi perbuatan dugaan tindak pidana yang mereka lakukan, kami tetap punya cara untuk membuktikan
bahwa mereka ini adalah pelaku-pelaku kejahatan dugaan tindak pidana pencurian. Dan untuk keseluruhan kami menganggap ini sudah terpenuhi pasal penyertaan 55 sebagaimana dimuat secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian, Bang. Oke, ada yang mau ditambahkan sebagai penutup? Terima kasih, Bang Sab. Seperti yang disampaikan Bung Yani tadi, senior kami, pelaku dan 4 oknum pengacara beserta 1 diduga ketua KNPI tidak ada bedanya dengan penjara, kan gitu. Tidak ada bedanya. Di sini saya mau tegaskan, bisa jadi mereka otak pelakunya, cukup. Bisa jadi mereka otak dari pelaku penjarahan. Pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, sampaikanlah kebohongan itu secara terus-menerus. Niscaya kebohongan itu akan jadi kebenaran. Yusuf Buber. Sampai jumpa di acara berikutnya.